Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah Mobile Programming. Di sini anggota kelompok kami saya, Ayang Kupron Saputra, Revananda Zikri, dan Bayu Dimas Pratama. Dan kami membuat aplikasi Peka Warga. Presentasi ini dibuat berdasarkan draft artikel yang kita buat, yaitu berjudul Rancang Bangun Aplikasi Mobile Pelaporan Keluhan Lingkungan Menggunakan Arsitektur Qubit dan SQLite. Seperti itu. Baik, langsung saja. Pertama, mengapa sih aplikasi Peka Warga ini dibuat? Nah, lanjut ke masalahnya terlebih dulu. Masalah apa yang ada? Yang pertama, birokrasi manual yang lambat dan tidak transparan. Yang kedua, data laporan tersebar tidak terinventarisasi dan sering hilang. Jadi kalau misalkan ada laporan-laporan dari warga, itu nggak kesimpan dan sering hilang. Lalu sulitnya warga melacak tindak lanjut perbaikan fasilitas umum. Warga nggak tahu nih, yang masalah-masalah yang sudah dilaporkan itu sudah ditangani atau belum, seperti itu. Nah, lanjut. Maka dari itu dibuatlah aplikasi Peka Warga ini. Jadi aplikasi ini dikembangkan untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan operator lingkungan, kayak misalkan contohnya desa, gitu. Terstruktur, menyediakan media pelaporan yang transparan dan mudah diakses oleh warga kapan saja. Warga tinggal download aplikasinya aja, habis itu bisa diakses. Responsif, memastikan admin mendapatkan data yang terinventarisasi dengan baik untuk eksekusi cepat. Nah, untuk desain arsitekturnya seperti ini. Ada model, service, qubit, dan patch. Kalau misalkan dianalogiin sebagai restoran, gitu, model ini kayak daftar menunya, yaitu struktur datanya. Service ini kayak dapurnya, jadi penyedia data dari SQLite. Terus qubit ini kayak pelayannya, jadi mengantarkan perubahan ke step. Patch ini kayak meja makannya, jadi interaksi visualnya, ibaratnya kayak UI-nya lah, gitu. Lanjut, di sini ada sistem multi role yang aman. Jadi ada dua, antara warga dan admin. Warga ini sebagai pelapor lapangan. Warga bisa melihat daftar keluhan dan membuat draft laporan baru. Jadi kalau misalkan warga ada yang pengen dilapor, kayak misalkan jalan berlubang, nanti bisa di sini. Nah, di sini admin yang ngurus laporan itu. Operator lingkungan yang meninjau keluhan, memperbarui status, diproses atau selesai, dan menghapus data tidak valid. Kayak misalkan contoh ini digunakan untuk desa. Di sini role admin bisa melihat laporan dari warga, dan kalau sudah dicek, bisa merubah status laporan tersebut, antara diproses atau sudah selesai, atau bisa menghapus laporan itu kalau misalkan memang datanya tidak valid. Kayak misalkan contoh, kalau jalan berlubang, itu nanti ada warga yang rapor, habis itu admin bisa pencet proses kalau misalkan memang lagi diproses, dan bisa pencet selesai kalau misalkan jalannya itu sudah ditambal, seperti itu. Dan bisa menghapus data yang tidak valid. Data yang tidak valid ini maksudnya apa? Kayak misalkan contoh, ada warga yang melaporkan rumah Pak Bagus jendelanya pecah. Nah, itu kan berarti tidak valid ya, tidak sesuai gitu. Itu bukan urusan desa gitu misalkan. Jadi bisa dihapus datanya sebagai tidak valid gitu. Nah, di sini teknologi dan stack utamanya ada Flutter. Ini untuk frameworknya. Yang kedua ada Qubit, management state-nya. Ketiga ada SQLite, ini untuk database lokal. Gitu. Sebelum di hosting atau di upload ke internet gitu. Misalkan aplikasi ini sudah berjalan dan sudah bisa dipakai oleh seluruh warga gitu. Dan yang keempat ada async programming. Di sini untuk operasi data mulus tanpa mengganggu UI thread. Lanjut, apa sih keunggulan state management ini yang Qubit ini? Nah, jadi Qubit ini mengotomisasikan perbaruan UI. Jadi saat admin mengubah status laporan di database, UI warga akan terrefresh otomatis tanpa perlu force
restart atau penarikan manual. Jadi kalau misalkan dari warga udah melapor, admin nggak perlu nge-restart lagi untuk melihat laporannya. Terus misalkan laporannya sudah selesai atau sedang diproses, warga juga tidak perlu, UI warga juga tidak perlu merestart lagi gitu. Nanti bakal otomatis seperti itu. Mungkin dari kesimpulannya, arsitektur folder, model, service, qubit, page. Ini untuk arsitekturnya. Terbukti efektif dalam menyederhanakan kode. Lanjut untuk SQLite-nya, di sini untuk data, menjamin data tetap ada. Resisten meskipun internet tidak stabil. Seperti itu. Nanti untuk yang ketiga, sistem multi-role yang ketat memastikan tata kelola data laporan lebih profesional. Jadi admin cuman mengatur datanya aja, bisa diproses selesai atau dihapus, dan warga itu bisa melapor gitu. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk cara pemakaian aplikasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ravanana Zikri ingin melanjutkan video yang di sini saya menjadi demo aplikasi Flutter ya, dengan nama aplikasinya Peka Warga. Di sini sebenarnya ada dua user ya, admin dan warga. Di sini kita masuk jadi admin dulu. Username-nya admin, passwordnya admin 123. Masuk. Nah, di admin ini jadi ada kayak sebuah laporan ya. Di sini bisa coba deh kita hapus dulu semuanya ya. Untuk awal-awal nanti kan si admin ini kan tampilan awalnya begini karena belum ada laporan dari si warga kan. Oke, kita log out dulu, kita coba ke warga. Username-nya warga, passwordnya warga 123. Nah, ini tampilan awal si warga. Jadi kalau misal ada warga yang ingin melapor, bisa pencet tombol tambah, terus masalahnya apa, kayak misalnya coba jalan rusak gitu ya kan, jalan rusak, lokasi kejadian misalnya ada di Ciledug nih. Ciledug, deskripsi masalahnya seringkali terjadi kecelakaan ya, misalnya deskripsi masalahnya. Kita kirim laporan. Nah, di sini jalan rusak ini masih pending karena belum ada sebuah tindakan dari si admin. Jadi kita bikin lagi aja coba. Misalnya demo gitu ya. Lokasi kejadiannya di Jakarta. Deskripsinya rusuh misalnya laporan. Nah, warga sini selesai sebenarnya karena cuma buat ngelapor aja. Jadi nanti si admin, kita coba logout dulu, masuk lagi ke admin 123, masuk. Nah, di admin ini ada sebuah laporan yang tadi kita sudah buat dari akunnya si warga. Coba kita klik demo tanggal 2026 bulan 7 tanggal 3 ya, lokasinya ada di Jakarta, deskripsinya rusuh. Jadi ketika si admin sudah menerima ya detail laporannya dan admin sudah mengambil tindakan, kayak misalnya demonya sudah diusir atau apa, nanti admin bisa pencet selesai ya. Si warga juga bisa ngeliat kalau misalnya masalahnya ini tuh udah selesai gitu laporannya. Sama si jalan rusak juga. Jadi jalan rusak, lokasi Ciledug, deskripsi sering kali terjadi kecelakaan. Admin ambil tindakan, jalan rusak selesai. Kita coba balik lagi warga.
warga 123. Nah, jadi si laporan tadi dari si warga itu sudah selesai karena si admin sudah mengambil tindakan. Ya, mungkin segitu aja dulu presentasi demo dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Dimas Pratama. Setelah tadi teman saya sudah menjelaskan dan mempresentasikan perihal tentang aplikasi Peka Warga ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan aja sih ya. Lebih ke kesimpulan. Oke, kita mulai. Yang pertama itu adalah arsitektur folder atau models, service, qubit, text, terbukti efektif dalam menyederhanakan kode. Oke, simulasinya sebagai contoh penerapan aplikasi Peka Warga, seorang warga menemukan sebuah jalan lingkungan yang berlubang dan membahayakan pengendara. Sebelum adanya aplikasi, informasi tersebut biasanya hanya disampaikan secara lisan kepada warga RT dan melalui percakapan di grup pesan atau di WhatsApp ya, chat-chat WhatsApp. Sehingga laporan berpotensi terlupakan dan tidak terdokumentasi dengan baik. Dengan menggunakan aplikasi Peka Warga, warga cukup membuka aplikasi, melakukan login menggunakan akun warga, kemudian memilih tombol tambah laporan untuk mengisi judul keluhan, deskripsi kondisi, lokasi kejadian, serta informasi pendukung lainnya. Setelah data tersimpan, laporan akan langsung tercatat ke dalam basis data SQLite dan muncul pada daftar laporan yang dapat dilihat oleh seluruh pengguna aplikasi. Jadi untuk ininya lebih terstruktur ya dan efektif dalam menyadarkan kode. Yang kedua, SQLite menjamin data tetap persisten meskipun internet tidak stabil. Oke, selanjutnya pengguna yang memiliki hak akses sebagai admin melakukan login menggunakan akun administrator pada halaman utama admin dapat melihat seluruh laporan yang telah dikirimkan oleh warga, beserta informasi statusnya setelah melakukan peninjauan terhadap laporan jalan yang berlubang tersebut. Admin dapat mengubah status penanganan dari pending menjadi diproses, sebagai tanda bahwa laporan sedang ditindaklanjuti. Jadi ke-update terus ya. Terus setelah proses perbaikan setelah dilakukan, admin kembali membuka detail laporan dan mengubah status menjadi selesai. Setiap perubahan status tersebut langsung diperbaharui oleh Qubit sehingga daftar laporan pada aplikasi secara otomatis menampilkan informasi terbaru tanpa perlu memuat ulang aplikasi. Jadi udah otomatis update ya, auto update ya kalau bilang bahasanya. Terus yang ketiga adalah sistem multi role yang ketat memastikan tata kelola data laporan lebih profesional. Melalui alur tersebut, proses komunikasi antara masyarakat dan pihak pengelola lingkungan menjadi lebih terstruktur karena seluruh laporan terdokumentasi dalam satu sistem. Jadi nggak perlu khawatir lagi, warga dapat mengetahui perkembangan penanganan laporan yang telah dibuat, sedangkan admin memperoleh kemudahan dalam mengelola, memperbaharui, dan mendokumentasikan setiap keluhan yang masuk. Dengan demikian, aplikasi Peka Warga dapat berfungsi sebagai media pelaporan keluhan lingkungan yang sederhana, terorganisasi, serta mampu mendukung proses penanganan fasilitas umum secara efektif sesuai dengan mekanisme yang telah diimplementasikan pada aplikasi Peka Warga Solusi Digital untuk partisipasi aktif masyarakat. Jadi kita membuat aplikasi Peka Warga ini solusinya ya untuk partisipasi supaya masyarakat lebih aktif dalam melakukan kegiatan ya kegiatan laporan-laporan dari warga sekitar atau antar RT ya, RT atau warga ya. Baik, sekian dulu dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.